got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new thoughts, hope it catch like whoa. High five. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ami Kartini dari kelas C4 Manajemen dengan nomor NPM saya 10 12 10 40. Di sini saya akan menjelaskan mengenai arti dari definisi komunikasi bisnis. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah komunikasi bisnis. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai komunikasi. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai definisi ataupun ruang lingkup dari komunikasi internal. Saya akan menjelaskan mengenai komunikasi eksternal secara ruang lingkup. Jadi, komunikasi merupakan aktivitas manusia yang sangatlah penting, bukan hanya dalam kehidupan organisasi, namun dalam kehidupan secara umumnya. Manusia semua berinteraksi dengan sesama dengan cara melakukan komunikasi. Komunikasi dapat dilakukan dengan cara yang sederhana sampai yang kompleks. Dan teknologi kini telah merubah secara manusia berkomunikasi, bisa menggunakan atau bisa melalui media digital, seperti contohnya kayak handphone. Lalu saya akan menjelaskan mengenai komunikasi internal. Komunikasi internal secara sederhana adalah komunikasi yang terjadi dan dilakukan oleh orang atau pihak yang ada di dalam internal tersebut atau anggota dalam organisasi memang sedikit berbeda dengan komunikasi sehari-hari yang dilakukan, di mana lebih banyak aspek komunikasi formal dan tertulis yang diterapkan. Kayak misalnya pemberitahuan melalui email, memo dari atasan, surat pemberitahuan, ataupun peraturan yang dibuat oleh perusahaan yang dikirimkan melalui email, memo, ataupun secara pakai gadget gitu di WhatsApp. Meski begitu, bukan berarti kita tidak membentuk suatu komunikasi secara lisan ataupun non-formal, tetapi komunikasi internal itu dilakukan untuk menyampaikan sebuah informasi melalui media-media yang terkait untuk melakukan sebuah komunikasi dengan orang-orang tersebut. Nah, dengan adanya penyampaian dan penerimaan informasi yang baik melalui komunikasi internal ataupun para organisasi dapat menyamakan pandangan serta visi misi untuk kelangsungan organisasi dan tujuan yang bersama. Komunikasi internal yang terjalin dengan baik juga dapat membantu atau mempererat hubungan yang terjalin dalam pihak eksternal secara organisasi. Nah, jadi untuk komunikasi internal itu terdiri dari 2 jenis. Yang pertama ada komunikasi personal, yang kedua ada komunikasi kelompok. Nah, untuk komunikasi personal itu dilakukannya oleh 2 orang. Kalau misalkan untuk komunikasi kelompok itu dilakukannya oleh 3, 4, 5 ataupun hanya beberapa orang yang ada dalam komunikasi tersebut. Kayak misalkan untuk komunikasi personal itu contohnya kita saling berkomunikasi dengan teman. Nah, kalau misalkan untuk komunikasi kelompok itu yang dilakukannya oleh beberapa orang untuk membahas suatu kegiatan atau rencana ataupun planning yang dilakukan oleh beberapa orang tersebut. Nah, itu adalah contoh komunikasi kelompok. Komunikasi eksternal adalah hubungan dengan publik di luar organisasi, merupakan keharusan yang mutlak. Karena suatu organisasi tidak mungkin berdiri tanpa bekerja sama dengan organisasi lainnya. Sehingga organisasi harus diciptakan hubungan yang harmonis dengan publik khususnya secara umum. Nah, jadi pengertian komunikasi eksternal itu adalah suatu organisasi berkomunikasi dengan internal, lalu pihak organisasi ini tidak bisa berkomunikasi dengan orang-orang itu saja. Namun suatu organisasi itu ataupun suatu organisasi di perusahaan itu tidak bisa berkomunikasi dengan itu aja. Mereka pun harus memiliki pihak-pihak luar atau pihak-pihak eksternal untuk berkomunikasi. Kayak misalnya suatu perusahaan bekerjasama dengan pihak lain. Nah, itu adalah suatu komunikasi dengan pihak eksternal gitu. Kalau misalkan suatu perusahaan yang internal itu adalah di mana seseorang ataupun kepala pimpinan berbicara dengan stafnya untuk memperbaiki suatu kegiatannya. Nah, itu adalah contoh internal. Lalu kalau misalkan buat contoh eksternal itu adalah di mana suatu perusahaan bekerja sama dengan suatu perusahaan lainnya. Kalau misalkan untuk organisasi itu contohnya seperti ada perkumpulan secara ketua gitu. Kalau misalkan
ada perkumpulan suatu ketua, kan pastinya ada ketua dari ketua apa, ketua apa, ketua apa. Nah, itu dikumpulkan di suatu tempat. Nah, itu adalah disebutnya adalah komunikasi eksternal, karena di dalam suatu ruangan itu ada beberapa orang yang dari luar, jadi bukan dari organisasi-organisasi tersebut. Nah, kalau misalkan di perusahaan itu bekerja sama dengan suatu perusahaan lainnya. Nah, jadi balik lagi kepada tujuan suatu komunikasi eksternal itu, yang pertama ada menjalin hubungan baik dengan beberapa eksternal di luar lainnya, ataupun dengan perusahaan lainnya, ataupun dengan organisasi di luar lainnya. Lalu ada menyeleksi komunikasi eksternal. Nah, itu juga bisa berdampak pada komunikasi eksternal gitu, untuk menyampaikan suatu perumpamaan atau suatu pernyataan kepada organisasi lain ataupun pada perusahaan lainnya. Nah, adapun contoh-contoh dari komunikasi eksternal itu tidak bisa hanya skak di face to face secara bersamaan gitu. Nah, bisa jadi kalau misalkan contoh dari komunikasi eksternal itu, yang pertama kayak misalkan brosur. Nah, brosur ini merupakan media komunikasi modern yang sifatnya sederhana dan jelas tujuannya. Lalu yang kedua ada bakti sosial. Selain untuk meningkatkan rasa kepedulian, bakti sosial juga dapat mendekatkan kita dengan masyarakat sekitar. Lalu adapun konferensi pers. Nah, ini pun dengan secara di mana narasumber mengundang wartawan. Nah, ini pun bisa dijadikan sebagai contoh dari komunikasi eksternal. Lalu ada pameran. Nah, pameran adalah kegiatan untuk menyampaikan suatu ide atau gagasan melalui karya seninya. Lalu ada poster. Poster itu adalah media komunikasi yang berisi gambar, sehingga dalam pembuatannya perlu keahlian dan kepekaan dapat memprediksi secara masyarakat. Nah, jadi pada kesimpulan ini dijelaskan bahwa komunikasi itu sangatlah penting bagi kita untuk berkomunikasi dengan orang-orang di luar lainnya. Lalu pengertian dari komunikasi internal. Komunikasi internal ini adalah komunikasi di mana di dalam suatu organisasi ataupun di dalam suatu perusahaan tersebut. Lalu untuk komunikasi eksternal ini adalah komunikasi di mana ketika seseorang berkomunikasi dengan orang-orang di luar organisasi, di luar perusahaan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam video tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.